Kisah ini terjadi pada akhir 1940-an. Ketika itu Perang Dunia Kedua masih berjalan dan Uni Soviet masih dipimpin oleh Joseph Stalin yang memegang penuh kekuasaan. Para ilmuwan Uni Soviet saat itu sedang mengembangkan suatu stimulan yang mereka pikir dapat membuat tentara terus terjaga selama 30 hari. Untuk mengetahui dan mengembangkan ini untuk bisa terbukti benar, kemudian para ilmuwan ini memutuskan untuk mengeksperimenkannya. Para ilmuwan ini kemudian memutuskan untuk menggunakan 5 tahanan dari penjaga gulag untuk sebagai objek eksperimen mereka, dan menjanjikan pembebasan mereka setelah eksperimen ini berhasil dilakukan. Di sebuah pangkalan rahasia yang dijaga ketat, akhirnya para tahanan ini bersedia menjadi subjek penelitian di sebuah kamar yang diisi dengan gas psikotropika yang membuat mereka bisa terus terjaga. Para peneliti mulai memompa gas setelah menguji kelima pria itu di dalam kamar yang tertutup rapat. Perilaku mereka diamati menggunakan cermin 2 arah, sedangkan diskusi mereka direkam secara elektronik untuk bisa didengar oleh para peneliti. Awalnya semua berjalan lancar bagi para tahanan. 1-2 hari tidak tidur bukanlah hal yang sangat mengganggu, dan bagi para tahanan 30 hari tanpa tidur tentu lebih baik dibandingkan harus menjalani hukuman penjara dan penyiksaan seumur hidup. Namun apa yang mereka tidak diketahui adalah mereka bukan orang yang ahli tentang psikis dan tubuhnya. Mereka tidak cukup pintar untuk menyadari kegilaan apa yang akan timbul ketika manusia memaksakan organ-organ tubuhnya terus terjaga. Memasuki hari kelima, situasi menjadi tidak terkendali. Para tahanan secara bertahap mulai menunjukkan tanda-tanda stres. Mereka menutup jendela kamar observasi dan mulai bertingkah gila. Mereka berhenti berbicara dan menjadi paranoia, saling berbisik melalui mikrofon. Namun kemudian, mereka menjadi sangat sunyi selama beberapa hari. Memasuki hari ke-9, jeritan itu dimulai. 2 narapidana yang gelisah mulai berlarian di sekitar ruangan, berteriak begitu keras hingga pita suara mereka hampir pecah. Para tahanan berteriak dan meraung, namun suara itu tiba-tiba kembali berhenti dan ruangan menjadi sunyi. Para peneliti yang tidak mengetahui apa yang terjadi mulai kebingungan, khawatir akan hal yang lebih buruk. Para peneliti memutuskan untuk membuka ruangan tersebut. Mereka mematikan untuk sementara selang gas ke ruangan itu dan menggantinya dengan udara segar pada hari ke-15. Dan kemudian para peneliti mengecek para tahanan yang menjadi objek penelitian. Ketika para peneliti dan beberapa tentara menerobos masuk ke dalam ruangan, mereka melihat sebuah pemandangan horor yang paling mengerikan yang pernah mereka lihat. Para tahanan itu merobek beberapa bagian kulit mereka sendiri, membuat darah segar berceceran dan menyelimuti lantai. Namun entah bagaimana, para tahanan yang kondisinya mengerikan itu masih tetap hidup. Bahkan dalam suara lemah, mereka merangkak dan memegangi kaki orang-orang yang masuk. Mereka memohon kepada para peneliti untuk menghidupkan kembali selang gas yang ada di ruangan itu. Mereka berteriak bahwa mereka harus tetap terjaga. Melihat situasi dan kondisi yang tidak lagi sesuai prediksi, para peneliti akhirnya sepakat untuk menghentikan eksperimen penelitian. Dan para peneliti itu memutuskan untuk menyuruh para tentara yang menjaga untuk mengeksekusi para tahanan yang menjadi subjek penelitian. Ketika para tentara penjaga mencoba melumpuhkan pertahanan subjek penelitian, entah bagaimana mereka menunjukkan kekuatan yang menakjubkan. Bahkan mereka mampu membunuh beberapa tentara penjaga dengan tangan mereka. Para peneliti yang menyaksikan kekuatan dari subjek penelitiannya akhirnya tidak jadi memutuskan untuk mengeksekusi mereka. Hanya ditenangkan dan kembali diberi gas psikotropika dari gas selang. Dan salah satu dari subjek penelitian diperintahkan untuk tidur. Namun yang kembali mengejutkan para peneliti adalah tahanan yang diperintahkan untuk tidur seketika meninggal setelah matanya terpejam. Para tahanan yang lain melihat temannya mati karena memejamkan mata, akhirnya memberontak untuk keluar. Para peneliti kembali panik dan kembali bersepakat bahwa eksperimen ini memang harus segera dihentikan. Dan dengan itu kembali meminta para tentara penjaga untuk mengeksekusi sisa tahanan dan menghapus semua bukti percobaan. Namun komandan mereka meminta agar hal itu segera dimulai kembali. Dan para peneliti bergabung dengan para narapidana di sel terkunci. Peneliti utama ketakutan dan dengan sisa-sisa keberanian akhirnya menembak kepala komandan. Setelah menembak kepala komandan yang memiliki otoritas penuh akan penelitian ini, dia pun kemudian menembak dan membunuh satu-satu objek penelitian. Dan sebelum menghabisi subjek yang terakhir, peneliti utama itu bertanya, "Sebenarnya kamu ini apa?" Subjek terakhir itu sebelum menjawab hanya tersenyum. Senyum itu terlihat sangat menakutkan. Dengan tubuh yang mengelupas dan berlumuran darah, dengan yakin dia menjawab, "Kami adalah kalian. Kami adalah perwujudan insting hewan yang terkunci di dalam diri kalian.
Kami adalah makhluk yang tidak mau kalian temui di tempat tidur setiap malam. Kami adalah sosok asli yang kalian simpan tak kala kalian berpura-pura menjalani hidup secara normal. Kami adalah kegilaan yang mengintai di dalam diri kalian semua. Setelah perkataan terakhir itu terdengar, peneliti utama dengan segera menembak subjek terakhir itu dengan membabi buta untuk menutupi semuanya. Sekarang mungkin kalian bertanya-tanya, apakah kengerian ini benar-benar terjadi? Atau hanya sesuatu yang fiksi? Russian Sleep Experiment kemungkinan besar terinspirasi oleh fiksi. Pertama kali cerita ini muncul dan dibahas adalah di komunitas creepypasta sekitar awal tahun 2010-an. Nama asli penulis pun tidak diketahui. Namun pengguna yang mengunggahnya menggunakan nama penggunaan Orange Soda. Masalahnya adalah kisah mengerikan ini mungkin saja terjadi. Namun hal yang bertentangannya adalah karena sepanjang abad ke-20, para ahli telah meneliti dampak kurang tidur yang dapat membahayakan kejiwaan seseorang. Jadi ada kemungkinan ada beberapa ilmuwan ingin menjungkir balikan fakta akan penelitian tentang kurang tidur dengan manfaat tidak tidur. Selain itu tidak masuk akal bagi para ilmuwan untuk membiarkan subjek bersembunyi di kamar observasi mereka selama beberapa hari tanpa pengamatan. Sebab dalam penelitian, apalagi penelitiannya adalah eksperimental, tentu membutuhkan data dan tidak melakukan pengawasan adalah praktik pengumpulan data yang buruk. Terlebih para ahli mengatakan bahwa tidak ada bukti ilmiah yang mendukung pernyataan bahwa gas atau bahan kimia lainnya dapat membuat seseorang bisa terus terjaga selama 30 hari. Namun ada beberapa kebenaran dalam cerita tersebut, karena memang antivitamin dan beberapa psikotropika memang digunakan untuk membuat tentara tetap terjaga selama Perang Dunia. Namun belum ada bukti ilmiah bahwa gas dapat membuat seseorang tetap terjaga bahkan selama 15 hari. Beberapa hari tanpa tidur mungkin dapat dilakukan dengan beberapa obat dan dosis kafein yang besar. Namun, jika 30 hari rasanya tidak mungkin dilakukan. Seseorang dapat berhalusinasi bahkan setelah beberapa hari, sehingga sangat sulit untuk melakukan tugas sehari-hari yang paling dasar sekalipun. Apalagi menangani pekerjaan militer yang menuntut fokus yang luar biasa. Periode terlama terdokumentasi tanpa tidur adalah sekitar 264 jam atau lebih dari 11 hari. Meski tidak diketahui berapa lama manusia bisa bertahan hidup tanpa tidur, gejala kurang tidur akan terlihat dengan sangat cepat. Kalian bisa mulai berhalusinasi setelah 3 atau 4 malam tidak tidur. Kurang tidur dalam jangka waktu lama dapat mengakibatkan defisit kognitif, mudah tersinggung, delusi, paranoia, dan psikosis. Kebanyakan orang kesulitan untuk begadang setelah 2 malam tidak tidur. Mereka mungkin mengalami episode tidur ringan singkat yang berlangsung hingga 30 detik. Selama mikrosleep ini, otak memasuki kondisi seperti tidur. Mikrosleep terjadi secara tidak sengaja. Kalian mungkin merasa bingung atau bingung setelah mikrosleep dan tetap terjaga selama 48 jam. Juga membahayakan sistem kekebalan tubuh. Penanda inflasi yang membantu pencegahan dan pengobatan penyakit mulai beredar dalam jumlah yang lebih tinggi. Peneliti menyebutkan, kurang tidur menurunkan fungsi sel pembunuh alami. Sel pembunuh alami diaktifkan ketika ada risiko akut terhadap kesehatan manusia, seperti virus atau bakteri. Russian Sleep Experiment bukanlah tes medis melainkan mitos. Namun mitos tersebut berfungsi sebagai pengingat akan dampak moral dari melakukan penelitian ilmiah meskipun tidak memiliki dasar nyata. Hal ini mengingatkan kita akan dampak potensial dari campur tangan biologi manusia dan perubahan fungsi psikologi. Hal ini juga bertindak sebagai kisah peringatan tentang kemungkinan resiko mengabaikan standar etika perilaku dalam studi ilmiah. Namun di luar dari ketidakakuratan fakta cerita, Russian Sleep Experiment telah melahirkan basis penggemar yang cukup besar selama bertahun-tahun. Mengingat aspek menakutkan dan detail realistisnya dari ceritanya, wajar jika cerita ini menemui banyak penggemarnya. Ditambah cerita ini mampu mengilhami novel, cerita pendek, sebuah film pendek, dan sebuah film thriller psikologis yang disutradari sutradara muda Irlandia yaitu John Fred dan beberapa film lainnya. Namun penting untuk diingat bahwa narasi tersebut dibuat-buat dan tidak didasarkan pada fakta yang benar kejadian. Russian Sleep Experiment adalah ilustrasi yang kuat tentang bagaimana cerita horor dapat mempengaruhi pemikiran dan betapa pentingnya mempertimbangkan apa yang kalian baca dan dengar. Ini juga berfungsi sebagai pengingat betapa kuatnya imajinasi kalian dan bagaimana orang dapat menceritakan kisah-kisah yang menarik dan menakutkan. Namun demikian, siapapun yang menciptakan kisah Russian Sleep Experiment layak mendapat pujian atas cerita yang sangat menggugah.
Meskipun kisah ini tidak memiliki kredibilitas medis.